Grace and Yammer Channel. Hai teman-teman, kembali lagi di Grace and Yammer Channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan share channel ini. Dan buat teman-teman yang baru join, yang baru bergabung di channel ini, aku mau ucapin selamat datang dan selamat bergabung di channel Grace and Yammer. Semoga kamu suka sama channel dan video-video kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Karena itu merupakan support buat aku untuk lebih konsisten lagi, untuk lebih rajin lagi dalam membuat video-video terbaru untuk kamu-kamu semuanya. Dan aku mau ucapin untuk 124 subscribers. Tanpa kalian mungkin aku tidak sesemangat ini, tidak mungkin bisa sendirian untuk mengembangkan channel ini. Ya mungkin bagi sebagian orang 124 subscribers itu apa sih ya kan, masih terlalu kecil. Tapi semua itu berawal dari kecil dan akan menjadi besar. Dan aku harap kalian tetap support channel ini untuk bisa menjadi lebih besar lagi. Terima kasih. Oke, kali ini aku mau bahas tentang hal apa aja yang dapat aku pelajarin selama aku punya pacar bully. Tentunya hal-hal positif yang aku sendiri pun masih belajar untuk lebih mengenal lagi dan lebih memahami hal-hal ini. Tapi ini semua berdasarkan pengalaman aku. Kenapa aku bilang kita belajar itu dari LDR? Karena menurut aku LDR itu bukan hanya mengajarkan kita untuk lebih sabar, untuk lebih memahami satu sama lain saja, tapi banyak hal yang bisa dipelajari dari hubungan jarak jauh sebenarnya. Jadi aku akan kasih tahu kalian hal apa aja yang selama setahun ini aku pelajarin, yang aku dapat dari hubungan jarak jauh aku dengan pacar aku. Tapi sebelumnya aku mau ingetin teman-teman semua untuk tetap subscribe, like, comment, dan share channel ini, dan tetap stay ya. Oke, aku akan kasih tahu apa aja itu. Yuk kita mulai. Hal pertama yang aku pelajarin itu adalah bahasa. Di sini yang aku maksud bahasa itu bukan hanya bahasa Inggris, tapi termasuk bahasa asli dari pasangan aku, yaitu bahasa Belanda. Kenapa bahasa Belanda? Karena pacar aku dari Belanda. Sebenarnya keuntungannya juga aku bisa lebih upgrade bahasa Inggrisku yang hancur lebur menjadi lebih baik menurut aku. Tapi aku juga nggak tahu kalau menurut sebagian orang. Dan aku juga bisa lebih tahu dan lebih mengerti sedikit demi sedikit apa sih itu bahasa Belanda. Di samping aku juga sekarang udah les bahasa Belanda, tapi sebelum pun aku les bahasa Belanda, pacar aku udah ngajarin beberapa kata, beberapa kalimat di dalam bahasa Belanda. Emang bahasa Belanda aku tuh belum mahir banget, tapi at least untuk satu kata demi kata aku sudah bisa mulai memahami dan mulai tahu artinya apa. Itulah kenapa aku bilang keuntungan pertama itu belajar bahasa Inggris. Aku tahu dong jadinya bahasa Belanda itu kayak apa. Yang kedua yang aku pelajarin adalah perbedaan budaya antara aku dan pacar aku. Tentu kita semua di sini sepakat dong, pasti ada perbedaan budaya antara Indonesia dengan negara barat. Contohnya kayak pacar aku antara Indonesia dengan Belanda. Jadi dari awal tuh sebelum pacar aku datang ke Indonesia, aku udah kasih tahu dia budaya-budaya kita tuh kayak apa ke pacar aku, jadi dia bisa lebih belajar. Nah kalau di keluarga pacar aku, yang aku pelajarin itu adalah ketika kita ketemu sama seseorang atau misalnya orang yang kita kenal, baik keluarga kita misalkan itu atau teman kita itu cipika-cipikinya 3 kali. 1, 2, 3. Nah kalau di Belanda itu 3 kali. Kalau kita kan di Indonesia cipika-cipiki cuma 2 kali kan. Kalau di Belanda itu 3 kali. 1, 2, 3. Terserah kalian mulai dari pipi mana. Biasanya sih mereka dari pipi kiri dulu ke kanan. 1, 2, 3. 3 kali kalau untuk di Belanda. Terus untuk yang perbedaan budaya, ada juga yang aku pelajarin itu kalau di Belanda mereka itu makannya memang sama seperti kita 3 kali sehari dan lebih tepat waktu. Hanya saja yang mereka makan itu kalau kayak kita kan di Indonesia kapan aja kita makan nasi gitu kan, kapan aja kita bisa makan yang panas-panas yang masakan panas gitu. Beda lagi kalau di Belanda.
Kalau di Belanda itu mereka sarapan pagi itu roti atau yogurt. Kayak pacar aku, dia kalau di kantor, di tempat kerja, dia makannya yogurt pakai buah gitu. Biasa sih dia campur sama raspberry atau mangga gitu. Kalau siang, pacar aku tuh biasanya beli roti, terus dicampur sama peanut sauce gitu kan, saus kacang gitu. Terus atau dia makannya, terkadang dia juga beli kayak french fries sama fish stick kayak gitu. Cuman mostly dia pasti makannya roti pakai peanut sauce. Jadi kayak pacar aku sendiri, kalau pagi tuh tadi kayak aku bilang, dia makannya biasa yogurt. Kalau di kantor ya, kalau weekend di rumah ya kalau ada roti ya roti, tapi mostly dia yogurt. Terus kalau siang dia juga roti. Terus kalau malam dia baru masak. Jadi saya pulang kerja, pacar aku pasti masak. Tapi pacar aku juga makan nasi kok. Cuman ya nggak sering-sering juga sih dia makan nasi. Cuman setelah pacar aku balik dari Indo, dan sama di Indo aku kenalin dia yang namanya nasi goreng, mie goreng, Indomie rebus. Ya sudahlah, terakhir akhirnya dia akan memakan Indomie itu di siang hari atau jadi sarapan di pagi hari, sarapan Indomie sebagai sarapan dia kalau weekend. Dan aku pernah juga ngajarin pacar aku gimana cara masak nasi goreng, dan dia itu nyoba, kita virtual cooking kayak gitu kan. Jadi kita video call, terus sambil belanja dia beli bahannya di Asian store, di store gitu, lalu dia pulang ke rumah dia masak, tapi kita sambil video call. Dan kalau di Belanda itu budayanya, bukan budaya sih, mungkin kebiasaan juga, aku nggak paham. Cuman kalau kayak teman-teman pacar aku, kalau mereka mau datang ke rumah dia, atau pacar aku mau main ke rumah kedua orang tuanya atau ke rumah kakaknya, mereka harus buat janji dulu, buat janji temu dulu. Tanpa janji temu, kalian nggak akan bisa datang, karena mereka menghargai yang namanya janji dan juga waktu tentunya. Jadi kalau misalnya nanti punya pacar bule, terus kamu pengen kamu dan pacar kamu main ke rumah orang tua pacar kamu, ya kalian harus buat janji dulu. Dan kalau yang aku tahu dan yang aku lihat dan yang aku pelajarin, dan dari yang pacar aku beritahu juga, kalau kita mau main ke rumah teman kita, atau teman kita yang mau main ke rumah kita, atau kita yang mau main ke rumah orang tua kita atau kakak kita, keluarga kita kasih tahu sama mereka kita datangnya di jam berapa, dan mungkin kita akan makan malam, makan siang, atau sarapan bareng sama mereka. Jadi mereka akan masak dan nyiapin juga buat kita. Kalau kamu nggak kasih tahu kamu bakalan datang jam berapa, dan kamu nggak kasih tahu kamu bakalan makan atau tidak di rumah mereka, ya mereka nggak akan siapin buat kamu. Kenapa aku tahu ini? Jadi pernah satu kasus, temennya pacar aku datang mau main ke rumah dia, mau main game bareng gitu. Biasa mereka kalau weekend atau ya mostly weekend mereka main bareng di rumah pacar aku, main game. Terus dia bilang, si ini mau datang. Oh, kamu kan mau masak, ya udah sekalian masakin aja makan malam buat teman kamu. Terus pacar aku bilang gini, enggak, aku nggak akan masak buat dia. Dia kan nggak bilang mau makan di sini atau enggak. Ya kalau dia mau makan di sini dia akan kasih tahu untuk makan di sini, jadi aku bisa siapin juga buat dia. Atau pernah juga gini kasusnya, teman aku datang ke rumah pacar aku, tapi teman aku bilang gini, aku boleh ya mas numpang masak di rumah kamu gitu, aku bawa mie instan, aku makan di rumah kamu. Ya udah, pacar aku ngasih gitu, dia akan ngebolehin gitu, ya udah silakan masak, silakan datang gitu sambil main game. Itu pernah terjadi. Tapi itu bukan berarti orang Belanda atau oke kita bilang pacar aku pelit, enggak, cuma memang seperti itu mereka gitu. Kebiasaan atau budaya sih memang seperti itu. Jadi kalau kamu mau main ke rumah seseorang, kamu harus kasih jamnya dan kasih ke mereka kamu akan makan atau enggak di rumah mereka. Banget kan kalau sama kita di Indo. Kalau kita di Indo kan, kalau kita datang ke rumah orang, which is kita akan dikasih makanan atau minuman gitu kan. Oke, kalau minuman pasti dikasih. Tapi makan, kita pasti juga akan dikasihkan sama si tuan rumah. Udah makan belum? Ayo makan. Mari makan. Ayo ini, tapi ala kadarnya gitu. Kalau kita di Indonesia begitu. Tapi kalau di Belanda, kayaknya sih beda.
Yang ketiga yang aku pelajarin dari pacar aku juga, dia lebih mengutamakan yang namanya kesehatan. Kali ini aku nggak bahas dari segi makanan, tapi aku akan bahas dari segi workout atau ya olahraga kecil. Kalau pacar aku sebenarnya dia nggak olahraga, tidak olahraga sama sekali. Tapi pacar aku itu kalau ke tempat kerjanya itu suka banget namanya naik sepeda daripada naik mobil atau naik motor. Bahkan pacar aku juga pernah uh, dari rumahnya ke kantornya itu jalan kaki, pergi dan pulang itu dia jalan kaki. Itu sekitar 10-15 menitan. Sorry. Ya, 10 atau 15 menitan dari rumah ke kantor, kantor ke rumah jalan kaki. Bahkan pacar aku kalau dia mau ke supermarket, sebenarnya sih dari rumah pacar aku ke supermarket itu dekat, cuman jarak 100 atau 200 meter gitu kan, itu dekat banget. Dan dia itu jalan kaki. Aku pernah bilang, kenapa kamu nggak naik sepeda? Ya ngapain, kan dekat, cuma 100-200 meter, kan aku bisa jalan. Ya ide yang bagus sih pakai sepeda, tapi kan harus ngeluarin sepeda lagi, jadi aku lebih milih jalan. Jadi kalau pacar aku mau ke supermarket ya dia jalan gitu, tapi kalau dia mau ke kantor, ke tempat dia kerja, dia akan naik sepeda selama 5 menit atau dia akan jalan kaki sekitar 10 atau 15 menitan. Yang keempat yang aku pelajarin adalah ketika kita harus makan. Sebenarnya di pacar aku atau di keluarga pacar aku itu nggak ada aturan makan tuh harus begini, harus begitu, tidak ada. Hanya saja di pacar aku, dia lebih menghargai dan mengutamakan rasa dari masakan tersebut. Aku kasih contoh, kalau kita lagi makan pizza, pasta, atau spaghetti, pacar aku selalu bilang, don't mix with chili sauce, don't mix with sambal sauce, don't mix with tomato sauce. Jadi kata pacar aku kalau kita lagi makan pasta atau makan spaghetti atau pizza, jangan pernah campur sama yang namanya chili sauce. Dimana kalau kita makan pasta, spaghetti atau pizza, percayalah kita sebagai orang awam pasti campurkan sama chili sauce. Apalagi aku sih penggemar ekstra pedas gitu ya. Jadi kalau misalnya aku makan pizza atau spaghetti atau pasta pasti campur sama chili sauce. Jadi pernah waktu pacar aku di Indo, kita pergi makan pizza. Kalian tahu nama brandnya apa? Terus ketika pizza datang, aku pesan satu pan pizza large yang large gitu kan. Terus sama satu porsi spaghetti. Sorry, bukan spaghetti, fettuccine. Ya, fettuccine. Beef fettuccine, aku pesan itu. Terus pacar aku remind aku gini, aku tahu kamu bakal ngambil chili sauce, cuman kalau boleh coba makan dulu tanpa chili sauce, pasti rasanya enak. Dan iya, aku coba makan tanpa chili sauce dan ternyata emang enak sih gitu, makan nggak usah pakai chili sauce kalau kita lagi makan pasta, spaghetti atau pizza. Tapi namanya lidah ini nggak bisa berbohong soal rasa, apalagi rasa pedas. Terus aku bilang, aku boleh tambah sedikit aja ya gitu. Terus pacar aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa, mungkin tidak terbiasa, cuman coba biasain untuk mencoba atau lebih menghargai rasa asli dari masakan tersebut. Tapi beneran aku nggak bohong, aku pernah lihat pacar aku tuh dia sering order pizza gitu kan, pernah buat makan pizza gitu, atau beli pizza yang frozen pizza gitu, terus tinggal dipanasin di oven gitu kan. Terus aku tanya, loh makan kok nggak pakai chili sauce? Ya dia akan bilang, gimana makan pizza pakai chili sauce kalau kamu nggak bisa menghargain rasa asli dari masakan itu gitu. Memang ada beberapa makanan yang enak kalau dicampur sama chili sauce, tapi kalau khusus pizza, pasta, spaghetti jangan. Terus aku pernah bilang kan ke pacarku, ya ntar kalau aku ke Belanda atau aku stay di Belanda gimana dong, kan aku pencinta pedas banget gitu kan. Terus dia bilang, ya kalau kamu ke Belanda kan kamu bisa bawa sambal dari Indonesia,
uh, terus ya kamu bisa makan di sini. Dan dia pernah bilang gini juga, kalau mamanya pacar aku tuh udah paham kalau aku ini pecinta pedas, nggak bisa makan kalau nggak pedas. Jadi mamanya udah bilang ya udah, terkecuali buat Chris, dia boleh makan apapun pakai sambal, uh, yang penting dia bisa makan kalau dia selama di Belanda. Baik banget mamanya, dia bisa ngertiin gitu kan, nggak harus ngelarang, nggak boleh harus ngikut aturan, enggak sih. Jadi mamanya pacar aku udah paham kalau aku ini sangat-sangat pecinta pedas. Yang kelima yang aku pelajarin dari pacar aku adalah ketika makan dia gak pakai sendok coy, tapi pakai garpu. Pertama kali aku kenal pacar aku itu bingung juga kan, ini anak kenapa makan pakai garpu gitu kan. Oh mungkin gak punya sendok kali ya gitu, aku sempat mikirnya jujur. Terus aku tanya sama dia, kenapa makan pakai garpu, harusnya pakai sendok dong. Terus pacar aku bilang, nggak tahu kenapa dia memang diajarin dari dulu, dari mamanya kecil pun dari dulu banget mereka makan itu pakai garpu. Jadi kalau mereka mau makan nasi, makan mie, makan kentang goreng, atau makan ayam goreng, atau nugget, atau apapun itu, mereka pasti makannya pakai garpu. Terus kapan makan pakai sendoknya? Jadi mereka itu makan pakai sendok itu kalau di makanan itu atau di antara makanan itu ada yang namanya sup. Nah kalau pacar aku tuh kan dia suka makan tomato soup gitu, ayam chicken pakai tomato soup, chicken mix tomato soup, itu suka banget. Terus pacar aku juga suka makan bakso pakai saus sate coy, dia suka banget gitu. Jadi ya dia bakal makan itu pakai yang namanya sendok. Jadi pas pacar aku ke Indonesia, ketika kita makan bareng di sini, aku nggak ngasih sendok lagi sama dia kalau lagi makan nasi, tapi apa, garpu. Cuman pacar aku tahu kita kalau makan di sini kan makan pakai sendok atau pakai tangan kanan kita. Dia juga belajar itu ketika di Indo, dia lihat kadang aku makan pakai tangan, dia udah aku juga mau belajar makan pakai tangan gitu. Yaudah dia makan pakai tangan gitu, malah dia lebih milih itu makan pakai tangan daripada pakai sendok atau garpu. Jadi kita pernah makan satu kali di salah satu gerai makan ayam penyet di seputaran Medan, dekat rumah aku, nggak jauh-jauh. Terus waktu aku bilang, Beb aku pengen banget makan yang pedas-pedas, I want to eat something like spicy food gitu kan. Beda makan apa? Ayam penyet yuk. Aku jelasin ayam penyet itu apa, aku cuma bilang ayam goreng terus tapi dengan extra spicy sambal gitu. Jadi kita pergi, aku jadi lapar ngebayanginnya lagi. Jadi kita pesan tuh ayam penyet satu buat dia, tambah satu nasi goreng pakai daging sapi, terus tambah satu bebek penyet pakai nasi, itu buat aku. Jadi pacar aku bilang dia nggak suka kan pedes-pedes gitu, dia nggak suka, jadi sambalnya kayak sama aku. Terus dia tanya, kamu yaudah aku mau ini ya, cuci tangan dulu, aku bilang gitu kan sama dia. Di mana? Di sana. Ini aku hasil cuci tangan. Ya udah guys, dia ikutan juga cuci tangan dan dia makan pakai tangan, dan dia nggak malu untuk makan pakai tangan itu, dia nggak malu sama sekali. Mau di rumah, mau di tempat umum, dia nggak malu gitu. Dan dia ya enjoy sama itu gitu. Yang keenam, aku mau ambil dari Instagram. Tadi aku ada buat pertanyaan dan teman-teman aku udah jawab. Jadi aku setuju sama teman-teman semua. Yang keenam itu kita belajar saling sabar, lebih loyalty ke pasangan, terus menghargai namanya waktu kebersamaan, dan juga lebih menghargai yang namanya perjuangan dari hubungan itu tersendiri. Jadi buat teman-teman yang udah bantu jawab pertanyaan aku tadi di Instagram, aku akan post jawaban dari kalian di sudut sini atau di sudut sini, jadi teman-teman semua juga bisa baca.
dan belajar dari hal-hal tersebut melalui teman-teman aku juga. Oke guys, jadi aku udah kasih tahu ke kamu semua berdasarkan pengalaman aku, based on my experience, tentang hal apa aja yang aku pelajarin dan apa yang aku dapat selama aku punya pacar bule. Dan aku juga udah share beberapa pengalaman dari teman-teman aku yang juga punya pacar bule. Jadi kita semua bisa sama-sama saling belajar dari pengalaman aku dan dari pengalaman teman-teman aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia nonton dari awal tadi video ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian enjoy untuk nonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah.